Rapat ini tidak memerlukan quorum karena dalam rapat ini tidak mengambil keputusan, tetapi hanya menampung aspirasi maupun berdiskusi. Maka perkenankanlah kami membuka rapat ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tamu yang telah hadir di ruang rapat ini untuk tetap senantiasa menjaga protokol kesehatan sesuai agenda yang telah disepakati, bahwa acara rapat hari ini adalah rapat dengar pendapat umum atau audiensi, yaitu penyampaian aspirasi. Rapat kita akhiri nanti pada pukul 11.30 ya. Sepakat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, pimpinan Komisi 2 DPR RI. Yang saya hormati, yang saya banggakan, anggota Komisi 2 DPR RI. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan teman-teman pengurus Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia dan kawan-kawan pengurus daerah DPD PPDI yang bisa hadir di Komisi 2 DPR RI. Pimpinan, yang pertama dan utama tentunya marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah berkenan memberikan waktu kepada kita untuk bersilaturahmi dalam keadaan sehat tanpa aral suatu apa. Yang selanjutnya, pimpinan yang saya hormati, sesuai dengan surat yang kami kirimkan kepada Komisi 2 pada tanggal 22 Oktober tahun 2022 terkait persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perangkat desa di seluruh Indonesia, izinkan hari ini kita melaporkan secara langsung kepada pimpinan dan Komisi 2 DPR RI. Yang pertama, lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan perubahan yang sangat besar dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Prinsip kesejahteraan harus diletakkan dalam kerangka keadilan dan kesejahteraan rakyat secara lebih luas. Rakyat dalam arti ini adalah konsepsi politik yang merujuk pada kepentingan publik secara keseluruhan di pedesaan. Pimpinan yang saya hormati, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pemerintah desa itu adalah kepala desa dan perangkat desa. Yang disebut dengan perangkat desa adalah kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang sekretaris desa yang kemudian dibantu oleh para kepala urusan. Selanjutnya, kepala pelaksana kewilayahan atau yang disebut kepala dusun. Yang selanjutnya adalah pelaksana teknis, yang itu semua adalah satu kesatuan yang disebut aparatur pemerintah desa. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pemerintah desa, kepala desa itu dipilih secara demokratis dan memiliki masa jabatan 6 tahun dan dapat dipilih untuk 3 periode selanjutnya. Sementara aparatur pemerintah desa atau perangkat desa yang terdiri dari kesekretariatan, pelaksana kewilayahan atau kepala dusun dan pelaksana teknis adalah aparatur yang direkrut melalui proses tes yang memiliki masa jabatan hingga 60 tahun, hingga berusia 60 tahun. Pimpinan yang saya hormati, mencermati pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sampai dengan pelaksanaan PP 43 sampai dengan PP 47 yang selanjutnya Permendagri tahun 2000 nomor 67 tahun 2017, seharusnya masalah jabatan perangkat desa sudah jelas dan terang benderang bahwa masa jabatan perangkat desa adalah sampai dengan usia 60 tahun.
Tetapi kemudian yang kita temui di berbagai daerah di seluruh negeri ini masih banyak masa jabatan perangkat desa yang diangkat dan diberhentikan sesuai kehendak kepala desa. Tentu ini menjadi tidak sesuai dengan amanat undang-undang, juga termasuk PP 43 yang kemudian dirubah menjadi PP 47, termasuk juga Permendagri 67 tahun 2017. Pimpinan dan anggota Komisi 2, aparatur pemerintah desa ini memang sangat sedikit yang memperhatikan bahwa aparatur pemerintah desa ini sebenarnya memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Mereka memproses dari nol hingga jadi. Ini adalah aparatur pemerintah desa yang kami sebut di depan, yakni baik dari kesekretariatan, kewilayahan, sampai dengan pelaksana teknis. Misalkan pabrik, pimpinan saya katakan prosesnya ini ada di aparatur pemerintah desa. Seperti saat sekarang, mohon maaf dan mohon izin, sebenarnya dusun saya saat ini bencana alam, dan kami yang terdepan harus melaksanakan tugas kebencanaan alam, bagaimana mengevakuasi, bagaimana menyelamatkan harta benda yang harus kita selamatkan. Semua ada di beban perangkat desa. Namun karena hari ini saya diundang oleh Komisi 2, maka kita serahkan ke teman-teman di sana untuk mengelola, dan kita hadir di sini untuk sekaligus menyampaikan bahwa peran perangkat desa baik dalam penanganan bencana, pembangunan, sampai dengan pelayanan publik, ibarat kata bekerja mulai dari matahari terbit hingga matahari terbenam, melayani masyarakat mulai kelahiran sampai ke pemakaman. Itu yang dilakukan oleh perangkat desa. Namun sayang sampai hari ini nasib perangkat desa belum seberuntung dengan profesi-profesi yang lain. Kami bekerja juga untuk negara. Kami membangun negeri melalui desa, dan tentu saja kita juga memiliki keluarga yang harus kita jamin kesejahteraannya, kita jamin pendidikannya, kita jamin kesehatannya dan kebutuhan hidup sehari-hari. Tentu saja perangkat desa sama juga dengan profesi lain, butuh disejahterakan. Namun sesuai dengan ketentuan PP 19 tahun 2019 tentang penghasilan tetap bagi perangkat desa, di mana penghasilan tetap perangkat desa itu setara golongan 2A. Celakanya, inilah yang kemudian menjadi keprihatinan kita bersama. Perangkat desa yang bekerja 30 tahun, gajinya sama dengan mereka yang bekerja 30 hari. Ini tentu saja menjadi keprihatinan kita bersama, dan kita berharap ini segera ada keadilan untuk perangkat desa. Karena sekali lagi perangkat desa adalah bagian dari sebuah sistem terselenggaranya pemerintahan di level terbawah, yakni di desa. Sekali lagi tadi di awal saya sampaikan, mereka lah yang memproses segala urusan mulai dari belum jadi hingga jadi. Bahkan mereka juga inisiator pembangunan dalam rangka membangun desanya. Mungkin itu dari yang perlu saya sampaikan pimpinan, tapi ada surat dari kawan-kawan di daerah yang mereka juga minta untuk dibacakan. Mohon izin untuk dibacakan. Kalau waktunya disampaikan aja. Ini kan sudah lebih 5 menit nih. Siap. Tadi di waktu 15 menit, Ketua. 5 menit atau 15 menit? 15 menit tadi. 15 menit. Jadi agar kami, karena kawan-kawan dari luar Jawa memang hanya kirim ini yang minta dibacakan, dan mereka ingin mendengarkan kalau apa yang diusulkan sampai di gedung ini. Begitu, Ketua. Ya, nggak apa-apa, silakan. Cuma kalau 15 menit. Tadi kita jam 11.30 nih. Siap. Kita diskusinya malah malah aja sedikit. Kita yang penting. Tolong poin penting kan disampaikan, nanti kan secara tertulis kan lebih enak juga kita baca. Siap. Saya kira poin penting aja. Hanya saja sekali lagi teman-teman juga pengen disebut di ruang sidang ini. Kalau perlu namanya sebut aja. Siap. Oke. Jadi dari Nias nanti kita akan serahkan. Yang bertanda tangan adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Perangkat Desa Kabupaten Nias, Herman Marupu SPD. Nanti akan kita serahkan ke pimpinan. Kemudian dari Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Ketua DPW Provinsi Jawa Tengah oleh Pak Mukroni SE. Kemudian kawan-kawan dari DPD PPDI Mitra Provinsi Minahasa Utara, Minahasa Tenggara,
Provinsi Sulawesi Utara juga sudah sampai di sini. Kemudian kawan-kawan dari Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Perangkat Desa Kabupaten Bogor yang ditandatangani Pak Asnawi SH, dan kemudian DPD PPDI Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, dan kawan-kawan dari Padang Pemalang, DPD PPDI Kabupaten Pemalang. Nanti kita serahkan pimpinan. Dan yang terakhir dari teman-teman perangkat desa dari Sragen, nanti juga akan kita sampaikan. Kawan-kawan dari DPD PPDI Kabupaten Tuban, Jawa Timur juga kita sampaikan. DPD PPDI Kabupaten Lamongan, Jawa Timur juga kita sampaikan. DPD dari Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu juga kita sampaikan. Dan teman-teman dari Kabupaten Jember, Jawa Timur kita sampaikan, dan Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara kita sampaikan. Kira-kira itu pimpinan yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada tambahan sedikit dari Ketua DPW yang hadir di sini agar melengkapi apa yang kurang saya sampaikan. Waktu kita serahkan. Monggo, Pak. Mohon izin ya. Jadi kan sudah cukup sudah sebenarnya. Aspirasi sudah sampaikan. Cuman berapa orang ini? Kita waktu karena kita sepakat di jam 11.30. Ya, jadi kita ini 1 menit atau 2 menit ya. Ya. Oke. Ya sudah. Jawa Tengah sudah. Yang dari Sragen. Terima kasih. Dari Sragen. Tentang masa kerja sebenarnya sudah panjang lebar disampaikan suara ketua, tapi kami ingin mengingatkan bahwa masa kerja itu sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah yang harus diawasi pelaksanaannya, karena undang-undang sudah mengatur bahwa masa kerja perangkat desa adalah 60 tahun. Pada saat perangkat desa dipensiun kurang dari masa itu, artinya ada yang salah di sini, Pak. Ini adalah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat untuk mengingatkan kepada pemerintah tingkat 2. Pemerintah tingkat 2 juga harus memberi peringatan yang keras kepada desa. Pada saat desa tidak bisa diatur, Pemda juga tidak bisa mengikuti undang-undang, artinya ini ada pembangkangan. Ini adalah menjadi tugas Kemendagri untuk melaksanakan pengawasan yang lebih intensif. Sekali lagi, undang-undang telah disahkan, siapapun yang ada di Indonesia harus taat pada aturan itu. Jadi sifatnya mutatis mutandis, jadi siapapun harus tunduk pada aturan itu. Sekali lagi, saya kecewa dan prihatin dengan keadaan teman-teman yang di mungkin Jawa Barat dan sebagainya, yang ternyata semuanya adalah melanggar undang-undang. Tetapi yang saya sayangkan juga pemerintah tutup mata, Pak. Artinya apa? Pemerintah bisa memberi sanksi. Pada saat pemerintah daerah tidak bisa melaksanakan undang-undang tersebut, mungkin ada sanksi yang sifatnya administratif atau apapun. Ini yang kami minta kepada pimpinan untuk menyampaikan kepada Kemendagri. Kemudian sekali lagi bahwa dengan adanya gaji perangkat desa, tujuan utamanya adalah mensejahterakan. Tapi faktanya, Pak, itu menghilangkan yang namanya ajas rekognisi. Jadi bengkok dan sebagainya diudik-udik, Pak. Jadi nuwun sewu, pada saat gaji diberikan, bengkok tetap itu adalah sebagai alat sosial. Karena kalau di tempat kami, lahir, rabi, mati, atau lahir, kelahiran, kemudian pernikahan, mati, itu adalah semuanya pakai nyumbang beras, Pak. Pada saat bengkok itu harus dilelang dan sebagainya, itu adalah menghilangkan ajas pengakuan terhadap desa. Tujuan utama kita dapat gaji sedikit, Pak, karena hanya sekitar 2 juta lebih sedikit. Tapi bengkok hilang itu menjadi masalah yang sangat luar biasa bagi kami. Jadi sekali lagi pada saat ada undang-undang desa, kami mengharap kami lebih sejahtera. Tapi faktanya kami terombang-ambing, Pak. Ada PP setiap saat berubah, ada Kemendagri, ada kementerian, peraturannya setiap saat berubah. Ini juga membuat kami tidak nyaman. Undang-undangnya tidak pernah berubah sampai saat ini. Tapi pelaksanaan di lapangan selalu berbeda. Ini adalah menjadi tanggung jawab pemerintah di tingkat pusat. Utamanya nanti mohon diingatkan kepada pemerintah lewat Dewan ini, supaya nanti Kemendagri lebih intens dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut. Saya kira mengingat waktu, Pak, sebenarnya masih panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dari Jawa Timur, Ketua. Satu saja.
Oke, silakan. Ini kalau penting kita perpanjang aja ya waktunya lagi nih. Sampai jam berapa kita kalau jadwal pertemuan nanti? Ya. Jadi Pak, nanti kami ini ada 3 kali rapat Pak. Kalau nanti sampai siang, jadi kita harus betul-betul efektif nih soal waktu ya. Terus Cuma menambah Pak Ketua. karena kita tiga kali rapat nih Pak kita ini. Hari ini 3 kali rapat sampai jam 1 itu ada lagi tamu. Ya oke, silakan. Terima kasih atas waktunya Bapak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Pimpinan. Cuma menambahi saja bahwasanya apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum dan disampaikan oleh Dasra jadi sangat benar. Kami tidak perlu mengulas kembali. Yang kami usulkan yang lain Bapak Pimpinan bahwasanya kemarin dari organisasi Abdesi itu menyampaikan kepada pemerintah Kementerian Dalam Negeri yang isinya adalah di poin keempat adalah masa kerja, masa bakti perangkat desa adalah sama dengan masa bakti kepala desa. Itu yang sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Jadi, tapi kami yakin itu tidak akan terjadi. Ini bukti bahwasannya Komisi 2 adalah bapak kita yang sangat baik, bapak ibu kita yang sangat baik, jadi kita diundang. Itu sangat meresahkan Bapak. Bayangkan kalau ketika ganti kepala desa, ganti perangkat desa, itu tatanan yang bagaimana? Ternyata itu disampaikan, walaupun sudah diklarifikasi oleh beliaunya Bapak Ketua Abdesi, tapi itu tetap menjadi gejolak di bawah Bapak. Dan kami mohon ketika itu besok menjadi draft. Karena itu kenapa menjadi suatu yang sangat meresahkan kami di bawah. Karena itu juga pernah disampaikan oleh Dewan yang lain Pak, DPD RI Bapak. Bahwasanya draft itu pernah muncul masa kerja perangkat desa adalah sama dengan masa kerja kepala desa. Itu sangat memprihatinkan bagi kami. Dan saya yakin ketika itu masuk ke meja Komisi 2, kami yakin akan ditolak. Karena itu sangat mengecewakan Bapak. Terima kasih. Dan kami harap itu tidak akan terjadi karena akan terjadi insya Allah jutaan perangkat desa akan turun ke Jakarta untuk mendemo itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutup Ketua, penutup. Ya, ini penutup penutup ya. Siap, Ini udah 25 menit nih. Oke, siap. Terima kasih pimpinan. Akhirnya dari apa yang menjadi poin audiensi hari ini saya sampaikan permohonan agar kami perangkat desa benar-benar dilindungi oleh Komisi 2 sehingga tidak ada lagi pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Seperti yang disampaikan oleh Sragen, benar. Sepertinya pemerintah daerah nggak mengambil peran dalam bagaimana menjalankan undang-undang ini. Seperti di Kabupaten Kaur pimpinan, ini daftarnya sekali pemberhentian sekian. Jadi mohon ini nanti kita sampaikan kepada pimpinan untuk selanjutnya mohon kami dilindungi. Sekian, terima kasih. Ya, oke, terima kasih dari pimpinan Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa. Jadi kita ini Komisi DPR, Komisi 2 ini, anggota DPR itu tugasnya memang menampung aspirasi sekaligus memperjuangkan. Jadi tidak saja menampung tapi memperjuangkan sesuai dengan kapasitas kita, kemudian sesuai dengan rasionalitas. Ini kan kebutuhan-kebutuhan yang menjadi perhatian kami. Kita akan dengan dengar pendapat dengan Kementerian Negeri, kita akan pertanyakan itu. Sehingga muncul sebuah kebijakan-kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan semua orang. Semua orang. Ini kan semua orang, khususnya perangkat desa. Saya kira terima kasih aspirasinya dan ini kita ketahui sekali karena terus terang saya ini pernah jadi camat Pak, jadi ngurus perangkat desa ini lama. Oleh karena itu ngerti saya apa yang disampaikan oleh Pak dari Sragen, dari Bapak tadi, itulah kondisi-kondisi di lapangan yang perlu kita cermati. Terima kasih aspirasinya, kita akan sampaikan nanti ke Kementerian Negeri, kita akan pertajam, kita akan evaluasi kebijakan-kebijakan itu. Terima kasih. Saya kira, silakan Pak, disampaikan Pak. Ya.
Yang dari komunitas rakyat abdi negara? Oh, ada sudah. Silakan sampaikan. Biar sambil dengar ya. Sebagai cuman mungkin bisa pindah tempat. Pindah dulu ya, kira-kira gitu. Nanti kita foto bersama supaya sama-sama abdi negara nih kita. Oke, terima kasih dari Dewan Pimpinan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Terima kasih. Tunggu dulu Pak, kita foto bersama Pak ya. Jadi ini kita dengarkan kembali aspirasi yang akan disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Komunitas Rakyat Abdi Negara Indonesia. Kita beri waktu 15 menit untuk menyampaikan aspirasinya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Pancasila, salam merdeka. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Sidang, yang kami hormati anggota Bapak Ibu Komisi 2 DPR RI. Pada saat yang berbahagia gini, kami dari DPD Krani ingin menyampaikan aspirasi atau semacam komunikasi dengan wakil kami dari DPR RI. Yang pertama sekali, sebagai dasar adalah surat DPP Krani nomor 012 PIK F Krani 5 2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang permohonan mediasi dan rapat dengar pendapat tahap kedua. Yang kedua, surat wakil ketua DPR RI garing Korpolkam nomor B 1892 garing PW 0111 2022 tanggal 4 November tentang undangan rapat dengar pendapat umum. Gambaran umum kronologis kami sebagai PNS yang diberhentikan dengan tidak hormat, yaitu adanya surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 182/659/SJ 15 tahun 2018 153 KEF 2018 tentang penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum. 2. Adanya surat edaran Menteri PAN RB nomor 20 tahun 2018 tentang pelaksanaan pemberitaan ASN yang terbukti melakukan tindak tipikor. Implementasinya, Bapak Ibu, 1. Dikeluarkannya surat keputusan dari Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan Menteri selaku pejabat pembina tentang berhentian tidak hormat pegawai negeri di keputusan pengadilan yang sah. Yang kedua, pemberlakuan ini sebagian bupati, wali kota, gubernur, dan menteri tidak melaksanakan PTDH-nya. Sebagian adalah pertimbangan keadilan dan kemanusiaan. Tidak dilakukan terhadap PNS yang terindikasi korupsi tersebut. Ini sebagai catatan kita, di tahun 2020 ada 337 orang yang tidak terdampak, maksudnya tidak dikenakan sanksi.
Selanjutnya, kami sebagai pribadi-pribadi ataupun komunitas lembaga yang ada di Indonesia ini ada sekitar 5 lembaga, Pak Ketua. Secara perseorangan dan kelompok PNS yang terdampak sudah melakukan upaya hukum ke PT UN, ke Mahkamah Agung, bahkan ke Mahkamah Konstitusi, bahkan ke Mahkamah Agung. Namun, bagi perseorangan yang memenangkan PT UN untuk diaktifkan kembali tidak mendapat persetujuan dari pihak Badan Kepegawaian Negara dalam kurung BKN. Yang kedua, mediasi dan RDP tahap pertama sudah pernah kita lakukan dengan DPR Komisi 2 dulu, yaitu pada November tahun 2020 yang lalu sudah dilaksanakan, yang waktu itu direkomendasi ke Menteri Pendayaan Guna Aparatur Negara masa itu almarhum Pak Cahyokumolo. Namun sampai saat ini tidak ada tanggapan dan balasan. Selanjutnya kami gambarkan di sini efek negatif terhadap PNS yang terdampak, yaitu satu, hilangnya sumber pendapatan tetap sebagai pegawai negeri. Yang kedua, dengan tekanan keluarga dan lingkungan, banyak PNS terdampak mengalami penyakit stroke, sakit jantung hingga meninggal dunia. Yang ketiga, banyaknya anak-anak PNS terdampak tidak dapat menyelesaikan studinya, bahkan hingga putus sekolah. Yang ketiga, dari sisi ekonomi, akibat berdampak terhadap pendapatan keluarga, juga terjadi keretakan keluarga hingga ada perceraian keluarga. Selanjutnya, sebagai pertimbangan kedatangan kami di sini, Pak Ketua, ada sudah sebenarnya rekomendasi dari Menteri Hukum dan HAM, yakni dari Dirjen Hukum dan HAM, Dirjen Hak Asasi Manusia, yang isinya sebagai berikut. A. Semestinya PNS yang di PDH ada mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Yang kedua, PNS terdampak semestinya diberhentikan melalui proses sidang disiplin atau kode etik. Yang ketiga, SKB hendaknya berlaku sejak ditetapkan, bukan berlaku surut sehingga memberikan kerugian bagi PNS terdampak. Dalam hal ini, di akhir daripada usulan kami di komunikasi pada hari ini, Pak Ketua, usulan kami sekaligus meminta rekomendasi dari Bapak-Bapak, yaitu satu, kami sebagai PNS terdampak dari penerapan SKB ini bermohon dengan sangat 10 jari dan 10 tangan memohon kepada Bapak Ibu pimpinan DPR agar dapat kiranya memberikan rekomendasi atau semacam kebijakan untuk A, dapat diaktifkan kembali bertugas sebagaimana PNS demi masa depan keluarga kami. Dalam kurung, SKB tentang pemberhentian dengan tidak hormat agar dicabut karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Yang kedua, kalaupun harapan aktif tidak dapat terrealisasi, kami memohon dengan sangat untuk dapat direhabilitasi nama dan status kami diberhentikan dengan hormat. Bagi PNS terdampak yang sudah memasuki usia pensiun juga agar mendapat hak pensiun. Mungkin ini sebagai penutup daripada usulan kami pada siang hari yang berbahagia ini. Atas pimpinan, atas pemberian waktu dan kesempatan bagi kami, dan bila ada yang salah dalam hadap kami, dalam bicara kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dari pengurus komunitas rakyat abdi negara Indonesia menyampaikan aspirasinya, dan waktunya saya kira cukup dan bagus, efektif. Ya, aspirasi ini memang pasti kami terima dan kami akan selalu jadikan, karena ini bukan keputusan, nanti dalam rapat-rapat komisi itu menjadi keputusan dari kemudian nanti, tapi pada rapat dengar pendapat dengan kementerian-kementerian yang terkait. Jadi kami terima aspirasi ini, dan saya kira ada kawan lain yang ingin disampaikan. Pak silakan Pak Ongko Hasibuan, nanti Ibu Dian ya. Oke, terima kasih.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Barangkali sekaligus dengan yang pertama tadi ya, Pak Ketua. Terima kasih telah menyampaikan aspirasinya ke kita di Komisi 2, sebagaimana disampaikan pimpinan tadi bahwa aspirasi ini akan kita tindak lanjuti dengan rapat-rapat berikutnya, baik internal komisi maupun rapat-rapat dengan mitra kerja kita nantinya, termasuk Kementerian Dalam Negeri. Kami memahami aspirasi yang disampaikan oleh kawan-kawan perangkat desa. Ya, memang kadang-kala di praktek-praktek di lapangan ini kadang-kadang juga berbeda dengan apa yang terjadi. Kalau beliau tadi adalah pernah menjadi camat, kebetulan saya pernah menjadi bupati. Jadi saya paham juga kira-kira persoalan seperti ini gitu ya. Tetapi ya seharusnya memang undang-undang itu dipatuhi oleh semuanya. Tetapi kadang-kadang karena adanya kontradiktori antara satu undang-undang dan peraturan yang lainnya, sehingga kelemahan-kelemahan itu dimanfaatkan sedemikian rupa. Mudah-mudahan nanti sebagaimana disampaikan pimpinan, kami tidak memutuskan dalam hal ini. Kami tampung aspirasinya, akan kita sampaikan kepada mitra-mitra kita nanti maupun dibahas di dalam rapat-rapat komisi. Kemudian kepada kawan-kawan dari Dewan Pimpinan Pusat ya namanya ya tadi ya, Kerani ya Pak ya. Saya prihatin mendengar ini, cuman memang agak apa ya namanya ya, agak sulit juga kita menanggapinya. Karena bagaimana? Karena adanya putusan pengadilan, meskipun disampaikan tadi harus ada sidang kode etik dan sebagainya, seyogianya di dalam negara hukum kita ini memang keputusan pengadilan lebih tinggi daripada sidang kode etik. Akan tetapi begitupun tentunya adanya pelanggaran-pelanggaran atau inkonsistensi dalam pengambilan kejadian di lapangan dalam praktek, itu yang membuat kita kadangkala sebagaimana disampaikan tadi adalah adanya ketidakadilan dalam pengambilan kebijakan atau implementasi kebijakan tersebut. Kembali lagi kami akan menyampaikan ini, nanti akan menjadi perhatian kami bagaimana kira-kira jalan terbaik yang bisa ditempuh ke depan. Kita paham dengan apa situasi ini. Kadang-kadang kita memang dalam perjalanan hidup ini kadang-kadang kita hilap dan lupa. Tapi istilahnya kalau hukuman sudah dijalani atau sudah tobat, mestinya harus ada sedikit lah ya penghargaan dan sebagainya. Mudah-mudahan ini nanti mendapat tanggapan positif dari mitra kerja kita yang berwenang dalam hal ini. Kami di Komisi 2 menampung ini sebagai perwakilan daripada bapak-bapak semua atau bapak ibu, dan kita akan sampaikan nanti kepada rapat-rapat berikutnya dan juga terutama dengan mitra kerja kita. Mungkin demikian dari saya ya, mungkin Ibu Dian bisa menambahkan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ongko. Nah, coba beliau sebelah kanan bupati, di tengah camat, mungkin ini gubernur mungkin ya. Amin. Oke, silakan Bu Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Pada hari ini alhamdulillah ya, sudah ketemu kami, sudah lega ya. Insya Allah kami selalu menampung semua aspirasi dari warga negara Indonesia. Saya juga warga negara Indonesia. Saya sering beraspirasi dan hari ini kita menerima aspirasi dari masyarakat. Yang perlu saya garis bawahi untuk Dewan Pengurus Nasional Perangkat Desa, di sini sebenarnya cuma butuh sinergitas saja, sinergi antara pemerintahan pusat, keputusan, dan pemerintahan daerah. Jadi undang-undang itu masih berlaku, tinggal nanti bagaimana kita bersinergi dengan keputusan di pemerintahan daerah. Insya Allah simpel. Ya, mudah-mudahan aspirasi ini nanti bisa kita sampaikan langsung ketika kami RDPU dengan Kementerian Dalam Negeri. Doakan saja ya Pak ya. Yang kedua tentang ini, yang komunitas relawan abdi negara Indonesia. Untuk hal ini Pak, memang ada keputusan yang mengikat
Dan keputusan ini sebenarnya harus ada undang-undang yang menyertakan juga. Jadi kita hidup ini di negara yang mempunyai peraturan dan perundang-undangan, dan kita pasti terikat dengan itu. Jadi kalau memang ada keinginan seperti yang disampaikan tadi, ini menurut saya bukan hal yang mudah kita untuk berjuang. Jadi perjuangan tetap harus ada. Kita akan sampaikan, dan bagaimana dengan undang-undang yang sudah berlaku, pasti harus ada keputusan-keputusan lain yang menghilangkan ikatan yang sudah ada. Mungkin itu saja dari saya. Intinya kami menerima semua aspirasi dari masyarakat, dan mudah-mudahan kami bisa menyampaikan langsung ketika kita rapat dengan Kementerian Dalam Negeri. Begitu ya Pak. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian. Jadi Bapak Ibu semua, yang Jum ada yang mau sampaikan yang Jum? Nah, jadi begini, kami itu memahami sudut pandang, aspirasi berkembang dari beberapa sudut pandang, dan kebenaran mutlak memang tidak ada. Nah, oleh karena itu, ketika kami menerima Bapak Wakil Rakyat dengan sudut pandang yang lain, ini bagian daripada pengayaan hasanah kita dan mereka memperbaiki keadaan, sekaligus menghormati kesepakatan-kesepakatan kita, apa yang disampaikan Pak tadi, hak asasi manusia, kesepakatan tentang kesejahteraan, apalagi peron terdepan pemerintahan kita itu di perangkat desa. Inilah dilema-dilema kita yang kita hadapi, dan itulah diperlukan komisi ini dengar pendapat dengan mitra, penerimaan aspirasi dalam rangka kita memahami persoalan bangsa ini secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu kami menghargai, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan semua yang bersedia datang ke lembaga ini. Bapak masih percaya dengan kami bahwa kita masih ada dan bangsa ini harus tetap ada. Dan kita adalah negara demokrasi yang bisa memahami perbedaan-perbedaan itu. Saya kira, terima kasih Pak. Izin, Bapak menyampaikan. Ya oke. Saya Pak, izin Pak. Ini kita batasi tadi Pak ya. Sampai jam 11.30. Sebentar, saya tentukan. Kita batasi waktu karena harus dibatasi waktu. Ya. Oke. Ini jam, sebentar Pak ya. Bentar. Jam 11.30 kita akhiri, ini sudah jam 11.30, tinggal 6 menit lagi. Nah, silakan 6 menit, 2 menit ya, ya. Pak, silakan. Ya. Ya, 3 orang sudah ya, kita catat ya. Ya, saya dulu. Sebentar, saya ngatur Pak. Oh ya. 2 menit, 2 menit, 2 menit, oke? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih pimpinan atas waktu yang diberikan. Yang pertama adalah perjalanan kami sudah cukup panjang Pak Ketua, anggota DPR, Ibu, Bapak, mulai dari PT TUN, terus proses kasasi dan banding itu setelah kami ada sebagian teman-teman kami dari 34 kabupaten 514 orang. Ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setelah berlakunya SK3 Menteri ini 2018, teman-teman yang sudah vonis, sudah menjalankan tugas kembali 2016, 14 sebelumnya, kok kenapa berlaku? Di mana lagi kami harus mengadu Bapak Ibu? Saya kira Bapak Ketua, teman-teman anggota DPR RI, bahwa produk undang-undang diundangkan sejak tanggal ditetapkan, bukan berlaku surut. Yang selanjutnya Pak Bupati mungkin tadi ada pengalaman Pak, kok kenapa Pak Gubernur Wali Kota ada yang melakukan dan ada yang tidak melakukan? Sanksi apa yang diberikan kepada mereka yang tidak melakukan? Baik-baik aja Pak, malah mereka Pak, ini yang sangat ironis Pak,
Bapak Ibu, di mana lagi kami harus mengadu, Pak, kalau bukan kepada wakil kami di DPR RI ini. Inilah yang menjadi dasar kami, Pak. Yang kami sudah kembali di putusan pengadilan pun yang kami udah jalankan. Kami udah dihukum badan, Pak. Kami udah jalani, Pak. Kok tiba-tiba kami udah jalan ini, Pak. Inilah yang menjadi curhatan hati kami, Pak. Oke, sudah paham kami, Pak. Ini memang saya paham sekali. Matikan Pak, tolong Pak. Ya, jadi kita paham sekali ini aspirasi ini memang sampean yang alami. Kita juga bisa merasakan dari jeritan sampai ke sini juga alami. Oke, silakan yang dari beliau. Ya, silakan dulu. Bentar Pak ya, nanti ketiga. Oke. Ya, baik, terima kasih. Nama saya Markus dari Provinsi Papua Barat, Kota Sorong. Ya, jadi yang Pak Ketua yang saya hormati dan teman-teman sekalian, ada 3 hal yang saya ingin sampaikan. Tadi pagi ditelepon oleh teman-teman saya bahwa khusus untuk Papua, kami ini telah mengabdikan diri di daerah yang terpencil demi NKRI, demi Merah Putih. Berhari-hari kita jalan kaki untuk melaksanakan tugas ketika kita di kecamatan. Lalu masalah sepele ini lalu kami diberhentikan. Bagaimana dengan pengabdian kami yang bertahun-tahun untuk NKRI itu? Itu yang pertama. Yang kedua, ya, saya ingat pernyataan Gus Dur, orang Papua semua ingat. Gus Dur bilang orang Papua minta apa saja di Republik ini harus dilayani. Satu saja yang tidak bisa, yaitu minta merdeka. Ya, kami tidak minta merdeka. Kami minta kami diaktifkan kembali sebagai ASN. Titik. Demikian. Pak, terima kasih, luar biasa ini. Papua memang daerah khusus, Pak. Kita ini bikin undang-undang Papua, undang-undang Papua Barat Daya, Papua ini 7 provinsi. Memang khusus nih. Ini saudara kita, saudara khusus. Ya, oke, terima kasih Pak ya. Selanjut Pak, silakan. Terima kasih Pak Pimpinan. Saya Emil San Pak dari Bengkulu. Jadi saya berdampak kena SKB 3 Menteri Pak. Maksud saya begini Pak, jangan dipukul rata kami ini semua tipikor Pak. Karena kami ini, seperti saya, ini panitia PHO Pak. Kerja di ujung, kami kerja sesuai SK, tapi dianggap harus bertanggung jawab terhadap kerugian negara. Kami ini udah ini Pak, udah kerja cuman sehari Pak. Dan terkadang ada konsultan pengawas yang tidak bekerja Pak. Yang tidak, padahal mereka mengawasi hampir sepanjang proyek, tidak kena, mungkin ada sesuatu Pak. Dan kami ini termasuk dikriminalisasi Pak. Kami ada sesuatu yang diminta, itu kami tidak bisa penuhi Pak. Akhirnya naiklah kami Pak. Ya itu tadi Pak, dampaknya ini kalau kami ke pribadi ini nggak masalah Pak. Ini keluarga besar, anak-anak Pak. Itu aja Pak. Mohon jangan dipukul rata kami ini semua korupsi Pak. Karena kami ini cuman pemain apa ya, pengganti atau cuma pelengkap aja Pak. Jadi tolong dievaluasi lagi Pak. Jangan dipukul rata semua Pak. Kami tidak ada kerugian negara yang dikembalikan, tidak ada dibebankan kerugian negara, cuma subsidiar Pak kami kena Pak. Untuk apa tuntutan primer tidak terbukti Pak. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Ya oke, terima kasih. Jadi begini Pak, dari ASN PNS ya. Saya ini 30 tahun PNS Pak. Saya baru pensiun juga. Saya tahu persis saya kerjaan dari golongan 2. Yang Bapak bilang tadi PHO begini-begini. Saya ngerti sekali Pak. Kita itu kerja di bawah. Pada saat di bawah, saya ngerti sekali. Tapi saya tidak perlu bicarakan di sini ya. Cuman saya mengerti suasana kebatinan kita semua ini. Saya pernah jadi camat. Sebagai ASN staf di bagian program pembangunan dulu, bagian pembangunan. Dia yang tua di sini bagian pembangunan. Saya kabak pembangunan dulu pas pernah di Bapeda pernah. Jadi yang PHO tadi saya ngerti dari itu. Nah, oleh karena suasana kebatinan kami bisa serap. Tapi yang penting ini suasana kebatinan anggota DPR itu bisa menyerap suasana kebatinan dari para penyampai aspirasi ini. Terima kasih Pak atas segala kepercayaan Bapak kepada kami. Insya Allah
ini kita akan tuntaskan, kita akan perjuangkan sekaligus dalam rekomendasi dengan para mitra-mitra kami. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Pimpinan, anggota Dewan yang kami hormati serta seluruh rekan-rekan baik dari pengurus nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia dan DPP Komunitas Rakyat Abdi Negara. Terima kasih atas penghargaan Bapak, kehormatan Bapak datang ke kami, ke Komisi 2 DPR RI. Semoga Allah Tuhan yang Maha Kuasa meridhoi usaha kita. Sekian, terima kasih. Rapat saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin.